Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Yohanes de Brito, seorang martir. Yohanes de Brito adalah anak seorang perwira tinggi. Ketika beranjak remaja, ia tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya yang lebih tertarik pada gaya hidup istana yang serba gemerlap. Suatu ketika, ia jatuh sakit, tetapi segera sembuh lagi berkat doa ibunya lewat perantaraan Santo Franciscus Xaverius. Ia bercita-cita menjadi misionaris seperti Santo Franciscus Xaverius. Pada hari raya Natal tahun 1662, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Lisabon. Di hadapan kanak-kanak Yesus, ia berdoa dan memohon kiranya ia diutus ke Jepang sebagai misionaris. Tetapi Tuhan mempunyai suatu rencana lain atas dirinya. Oleh pimpinannya ia ditempatkan sebagai misionaris di India, sebuah wilayah misi yang sangat sulit. Ketika mendengar berita itu, ibunya segera menghubungi Duta Sri Paus dan pembesar lainnya untuk membatalkan kembali keputusan atas diri anaknya. Bagi dia, penempatan itu sangat berbahaya bagi anaknya. Tetapi Yohanes dengan tenang menjelaskan segala sesuatu kepada ibunya. Ibu, Tuhanlah yang memanggil aku. Aku tak mampu berbuat sesuatu selain menerima keputusan itu dengan iman sambil menyerahkan diri pada kebaikan Allah. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan sama saja dengan membangkitkan amarah Tuhan atas kita, Ibu. Dalam nama Tuhan, aku bersedia berangkat ke India mewartakan Injil Kristus. Karena keteguhan imannya akan rencana Allah, Yohanes de Brito sanggup mengatasi semua rintangan yang menghadangnya. Ibunya sendiri akhirnya merelakan dia pergi ke India demi Injil Yesus Kristus. Wilayah misi India masa itu sangatlah rawan. Yohanes dengan penuh semangat berkarya demi penyebaran Injil Kristus selama 20 tahun di tengah-tengah aneka rintangan dan hadangan, penderitaan dan kekurangan. Keberhasilannya mempertobatkan orang-orang India membawa dia kepada kematian yang mengerikan. Ia ditangkap, dianiaya dan dipenjarakan, kemudian mati dipenggal kepalanya pada tanggal 4 Februari 1693. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudari, iman adalah karunia rohani. Abraham adalah contoh orang beriman yang ditunjukkan dalam kitab suci. Ziarah iman Abraham berpuncak dan bermuara dalam Yesus Kristus, pembawa berkat bagi umat manusia. Dan aku akan memberkati engkau, dan dalam engkau segala bangsa di bumi akan diberkati. Abraham dihormati sebagai bapa semua orang beriman. Iman yang sama dimiliki pula oleh Santo Yohanes de Brito. Iman menumbuhkan panggilan dalam hati de Brito. Iman ini mendorongnya untuk mewartakan Injil di tanah India, sebuah wilayah misi yang sangat sulit, mengikuti jejak Santo Franciscus Xaverius. Iman mendorong kita untuk berbuat baik. Iman membuat orang tidak mungkin berbuat lain kecuali kebaikan itu sendiri.
Orang yang beriman secara mendalam bagaikan sumur kebaikan yang tak pernah kering. Ia terus menyebarkan kebaikan ke sekitar, mengairi tanah-tanah manusia yang kering. Sumber-sumber itu sendiri adalah Allah, yang menjadi sumber iman bagi Abraham dan juga Yohanes de Brito. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.